Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM H052331. Di sini dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah dengan dosen pengampu Dr. Evi Segarawati Ampri SPD MPD. Materi pertama adalah merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan sekolah. Budaya adalah bagian dari pendidikan dan keduanya saling mempengaruhi secara timbal balik. Perubahan dalam budaya dapat mempengaruhi pendidikan, begitu juga perubahan dalam pendidikan bisa mempengaruhi budaya. Kebudayaan adalah sebagai sistem pengetahuan dan gagasan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, berfungsi sebagai kekuatan tersembunyi atau invisible power yang dapat membentuk serta mengarahkan perilaku dan sikap individu sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang dianut masyarakat tersebut. Proses pendidikan yang bertujuan merekonstruksi kebudayaan adalah proses yang memungkinkan peserta didik dapat memberikan makna pada lingkungan atau dunia kehidupan mereka. Selama ini, pemahaman siswa mengenai kehidupan dan realitas sosial umumnya berasal dari pendidik atau guru yang seringkali memaksakan makna tersebut kepada mereka. Materi yang kedua adalah misi pendidikan di persekolahan. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusun program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Ada 3 misi lembaga pendidikan sekolah. Yang pertama, pendidikan kepribadian. Dalam pendidikan kepribadian sekolah, membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan intelektual. Dalam hal ini, pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain. Sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah. Misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajar memasuki taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Harapan tentang timbulnya kaum terpelajar atau tercapainya pelaksanaan pendidikan intelektual yang belum memuaskan menyebabkan banyaknya kritik pada sekolah, dan sebagian kritik tersebut bersumber pada ketidakmampuan lulusan sekolah mengenai menggunakan ilmu pengetahuannya. Untuk menciptakan pribadi anak sebagai orang terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan sifat formal memerlukan suatu landasan. Materi yang ketiga adalah sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Ada beberapa analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh memiliki suatu penghuni yang tetap. Yang kedua, memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah. Yang ketiga, memiliki inti jaringan hubungan sosial. Yang keempat, mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah. Dan yang kelima, memiliki suatu jenis kebudayaan atau sub-kebudayaan tersendiri. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah paradigma pendidikan, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, paradigma pendidikan. Pembelajaran pada abad 21 yang sesuai dengan kurikulum saat ini, guru harus meninggalkan paradigma lama, yaitu di mana guru dianggap memiliki peran untuk mengajar, hanya menyampaikan materi pembelajaran. Namun saat ini paradigma baru yang berkembang di mana praktik pembelajaran sudah akan bergeser menjadi pembelajaran yang lebih fokus untuk menerapkan pada teori kognitif dan konstruktivistik. Terdapat perubahan paradigma dalam peran guru dalam pembelajaran dari yang sebelumnya berpusat pada guru atau teacher-centered learning menjadi berpusat pada siswa student-centered learning. Jika pendidikan dan pembelajaran paradigma terdahulu lebih fokus pada penguatan disiplin ilmu, maka paradigma baru lebih mengenal potensi peserta didik. Pembelajaran pada abad 21 memfasilitasi sumber daya manusia mengembangkan beragam kemampuan sesuai minat dan bakatnya, serta lingkungan sosial budayanya. Bagian kedua yaitu pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Faktor eksternal adalah adanya perkembangan dunia yang global yang berlaku dalam dasawarsa ini, sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh
dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut berpengaruh pada watak dan kreativitas anak bangsa. Terdapat 3 strategi trikon. Yang pertama, konvergen. Maksudnya agar pendidikan Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju. Maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat. Meskipun demikian perlu diadakan filter penggunanya. Yang kedua, konsentris. Maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah bertolak dari kebudayaan yang mengindonesiai sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa. Yang ketiga, kontinuitas. Maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus.